Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 21 Oktober 2023 oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Melisa Putri Rambe SPD. Adapun susunan acara, yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 08 yang telah hadir pada hari ini, beserta seluruh Dewan Guru yang juga hadir dalam acara ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 08 Rantau Selatan Ibu Meneria Pane SPD SD MPD, yang keempat kegiatan inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Melisa Putri Rambe SPD, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Baiklah, pada hadirin silakan duduk kembali. Berikutnya masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 08. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada siang yang berbahagia ini, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dengan acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak, calon guru penggerak Ibu Melisa Putri Rambe. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, guru SDN 08, dan yang saya banggakan Ibu calon guru penggerak SDN 08. Diseminasi positif itu merupakan proses penyebaran informasi pengetahuan
kepada semua guru di SDN 08 Rantau Selatan. Saya berharap dengan adanya diseminasi ini, Bapak Ibu guru terbuka hatinya untuk mengikuti program calon guru penggerak. Semakin banyak kita berpartisipasi dalam diseminasi ini, semakin giat program kurikulum Merdeka itu dilaksanakan. Ini kontribusinya untuk pendidikan Indonesia. Dengan diseminasi ini, ibu-ibu dapat mengetahui budaya positif yang ada dan yang harus kita laksanakan. Dengan ini, saya sebagai kepala sekolah membuka acara diseminasi budaya positif di siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini resmi dibuka. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Melisa Putri Rambe SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang buat Bapak Ibu guru yang sudah berkenan berhadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tak lupa kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu. Dan tak lupa sholawat beraneka salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita junjungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 08 Rantau Selatan, yang saya hormati rekan-rekan sejawat beserta staf SDN 08 Rantau Selatan yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 08 Rantau Selatan, kemudian kepada rekan-rekan sejawat SDN 08 Rantau Selatan yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir dalam kegiatan ini. Memang kegiatan ini adalah kegiatan untuk melaksanakan aksi nyata saya di modul mengenai budaya positif. Nah, di tugas kali ini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 disuruh untuk mendiseminasikan. Maksud mendiseminasikan di sini adalah memaparkan kembali pengetahuan yang telah kami peroleh kepada seluruh warga sekolah, terkhusus kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini. Jadi memaparkan kembali atau mendiseminasi ini adalah memang tugas aksi nyata saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung kegiatan yang kami laksanakan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah, saya akan memaparkan, mendefinisikan apa itu budaya positif. Ada tampilan di depan. Budaya positif di sekolah adalah pembiasaan hal-hal baik, mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif ini bukan hanya untuk murid, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah. Kemudian perubahan paradigma.
perubahan paradigmanya, yaitu untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sebelum masuk ke materinya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama, ya Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, benar atau salah? Ayo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu gimana? Apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Boleh ditanggapi Bapak Ibu, benar atau salah? Benar atau salah? Salah, nanti kita lihat. Ada yang bilang benar? Ada, benar. Nanti kita perhatikan ya, bagaimana, apakah memang pemberian hukuman ini benar atau salah untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian penghargaan meningkatkan prestasi siswa. Kita kan sering memberikan penghargaannya. Siapa yang bisa nak? Nanti kalau bisa ibu kasih permen 3 biji misalnya. Nah itu merupakan pemberian penghargaan. Kemudian misalnya, siapa yang bisa? Nanti kalau bisa nanti nilainya di rapor nanti ibu bikin nanti 90. Ya, sering kita temukan di sekolah. Nanti kita lihat apakah ini benar atau salah. Menurut Bapak Ibu ini benar atau salah? Benar, ada yang salah. Ibu apa Bu Ros, gimana Bu Ros? Oh benar Bu Ros ya. Ibu apa Bu Fauzia? Benar, benar. Oke, nanti kita perhatikan. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah ini bagaimana? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar atau salah? Benar ya, oke nanti kita lihat. Nah yang keempat, guru berperan sebagai teman kepada siswa. Oke nanti kita lihat ya Bapak Ibu, apakah ini benar atau salah. Oke, nah sekarang sebelum saya mulai kita ice breaking dulu. Ice breakingnya bermain game. Apa gamenya? Nama gamenya adalah cobalah buka. Apa yang dibuka Bapak Ibu? Yang dibuka, coba semuanya kepalkan tangannya. Saya minta berpasangan ya, masing-masing berpasangan. Bu apa Bu? Ibu Sabrina, mohon di sini dulu. Oke, udah semua ada pasangannya ya. Nah, permainannya perhatikan coba sambil ini. Anda dan teman Anda akan mengikuti melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, yang ada di tangan Anda itu adalah benda yang sangat berharga. Ya, benda yang di tangan Anda ini sangat berharga. Kemudian tugas rekan Anda si B tadi berusaha membuka kepalan tangannya. Sementara ini di tangan Anda tadi tangannya yang berharga ya. Berharga di dalam kepalan tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Coba Anda peragakan dengan teman Anda, pasangannya, apakah bisa kira-kira dengan membujuk atau merayu atau memaksa teman Anda, bagaimana caranya supaya bisa membuka kepalan tangan itu? Coba silakan Bapak Ibu, silakan diperagakan dengan temannya masing-masing. Kepal tangan satu orang mengepal, jangan dua-duanya ya kan? Satu mengepal, satu membujuk. Oh ini ganti-gantian. Coba. Oke, nanti saya minta salah satunya ya memperagakan ya. Coba. Oke, misalnya ini ada yang berharga kan? Apa kira-kira? Boleh nggak misalnya uang atau apa yang berharga, yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Oke, silakan siapa yang mau peragakan ke depan? Tepuk tangan dulu, tangan sama. Oke, Ibu Deni yang mengepalkan tangan, kemudian Ibu Ros yang mencoba
atau gimana caranya lah supaya Bu Demi bisa membuka kepala tangannya, karena di dalam kepala tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Oke, coba silakan Ibu Ros. Ini kena kenangan dari mantanku. Gak bisa ini kelas sama orang. Gak mau aku. Janganlah kak. Ini mau aku kasih apa? Aku permen. Mau kasih permen? Gak mau aku itu. Sakit bentar aku habisin. Aku salah permen, aku salah permen. Ini apa ya? Aku mau. Aku. Iya, aku mau. Kasih geprek lah bu. Oh jadi 10.000 aja ya Bu ya? 10.000. Iya. Ayamnya yang besar ya bu. Ayamnya yang besar ya. 10.000 sedang ya. Untuk apa rusanya ini? Apa? Kira saya nggak usah dikasihkan pesan ini kenapa? Nggak dibukain dia sama aku. Mau aku. Ini dari mantanku. Ya nggak apa-apa lah. Pengen juga tahu aku. Coba lah Bu. Daripada sakit kali. Nah, tengoknya ini ha. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu Demi dan Ibu Ros. Oke. Nah, dari penghargaan yang telah dilakukan, Bu Demi memegang kepala tangan, kemudian Bu Ros berusaha bagaimana caranya supaya Bu Demi tadi bisa membuka kepala tangannya. Dan dengan bujukan, dengan ada juga paksaan, kita yang memaksa ya Bapak Ibu ya. Tapi memang banyak merayu gimana caranya supaya kepala tangannya terbuka. Akhirnya kepala tangan Bu Demi tadi terbukalah. Akibat apa? Rayuan dari Bu Ros tadi. Tapi apakah kepala tangan yang terbuka tadi itu hanya karena dari rayuan atau memang karena Ibu Demi sendiri yang membukanya? Siapa yang memegang posisi kontrol di sini besar? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Pasti Bu Demi. Jadi pemegang kontrol adalah Ibu Demi sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa Ibu? Ibu Demi. Oke, kita lihat. Jadi memang yang memegang peranan atau yang kontrol untuk bisa membuka atau menutup kepala tangan itu adalah Ibu Demi sendiri atau diri kita sendiri. Yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, Ibu, sama dengan murid juga. Jadi sebenarnya kalau di kelas kita sering menyuruh kerjakan PR-mu. Bahkan sering juga nanti kalau nggak dikerjakan harus ya nak, Ibu suruh nanti maju ke depan. Nah seperti itu. Tapi udah kita buat pun seperti itu, masih ada nggak anak murid yang masih tidak mengerjakan PR? Masih. Berarti bukan hanya karena rayuan atau penghargaan dari si guru, tapi yang memegang kontrolnya adalah murid diri sendiri. Oke, seperti itu. Nah, paradigma perubahan teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang berikutnya, ada terdapat perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kemudian menurut teori kontrol, kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, untuk stimulus respon, artinya dia faktor eksternal. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, itu sedikit tentang teori kontrol. Yang berikutnya adalah makna disiplin. Nah, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Kemudian disiplin adalah sikap menaati peraturan dan kesepakatan yang dilakukan tanpa pamrih. Berikutnya, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian, nah, diharapkan disiplin tadi yaitu nilai-nilai kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu bahwasanya ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada berapa, Bapak Ibu? Nah, apa saja? Apa itu profil pelajar Pancasila? Sambil berdiri ya Bapak Ibu, silakan berdiri. Bisa sama-sama ya Bapak Ibu sambil kita beragakan, bisa ya? Oke, 1, 2, 3, mulai. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia melakukan sesuatu itu. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini, yang hanya merupakan motivasi internal adalah yang ketiga. Jadi siswa itu seperti itu. Kalau bisa dia melaksanakan kedisiplinan itu bukan karena kita memberikan hukuman, bukan karena kita memberikan penghargaan, tapi memang dari dirinya sendiri. Jadi kalau dari memberikan hukuman, dia kemudian mendapatkan penghargaan, itu merupakan motivasi eksternal. Ya. Jadi yang bagus itu gimana? Dia melaksanakan disiplin itu memang karena dia dari dirinya sendiri. Oke, lanjut. Ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti apa yang akan Anda lakukan jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani? Oke, coba apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Boleh diangkat tangannya untuk menyelesaikan masalah ini. Pernah ya Bapak Ibu ya? Karena kadang kan di kelas, oh ada yang mengambil ininya,
Ada yang bisa? Ibu tangan kayaknya mau ngomong sesuatu. Baiklah, terima kasih buat Ibu Meli yang telah memberikan kepercayaan buat Ibu di sini. Menurut pertanyaan yang tertera di depan, menurut saya, menurut Ibu sih, Ibu sarankan kepada temannya yang mempunyai makanan tadi agar berbagi kepada temannya yang si Agus yang tidak mempunyai bekal. Besar kemungkinan si Agus ini dia tidak punya bekal, makanya dia jalan sana sini meminta makanan dari kelima temannya ini. Nah, kalau ibu sih, ibu tanya dulu Agus, kenapa? Apakah nggak membawa makanan? Kalau dia nggak bawa makanan, ibu suruh temannya yang bawa makanan agar berbagi kepada si Agus dan memberi saran kepada si Agus untuk kemudian hari bawa lagi bekalnya biar makan bersama dengan teman-temannya. Menurut ibu sih seperti itu. Terima kasih. Tangan kepada ibu tangga yang telah memberikan pendapatnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, saran dari ibu tangga tadi seperti itu. Kemudian ada juga berbagai alasan lain kenapa si murid ini melakukan hal seperti ini. Ada banyak ya ragaman jawaban. Bila jawabannya dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup dia mencoba mengambil makan kawannya karena di rumah dia memang lapar. Kemudian alasan yang kedua, bila jawabannya senang, temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhan yang akan diperolehnya adalah kasih sayang. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, makanya dia gimana caranya supaya dia diperhatikan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, bila jawabannya merasa hebat agar temannya takut. Ada seperti itu ya Bapak Ibu, dia melakukan itu supaya dia merasa hebat sehingga temannya jadi takut sama dia. Maka kebutuhan di sini adalah kebutuhan kekuasaan. Kekuasaan ingin menjadi orang yang berkuasa di kelas itu. Kemudian kemungkinan yang keempat, bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka ada kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu adalah kebutuhan dasar manusia, seperti contoh tadi. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Ya, setiap manusia ada membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada untuk memperoleh kekuasaan. Yang terakhir adalah untuk memperoleh kebebasan. Jadi keempat ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu, ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, memperoleh kasih sayang, kekuasaan, dan kebutuhan akan. Yang berikutnya, nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling sering muncul di lingkungan sekolah. Apa posisi kontrol guru yang ada? Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di antara kelima ini mana yang sering dilakukan? Atau manalah posisi kontrol Bapak Ibu yang antara kelima ini? Oke Bapak Ibu, penghukum ada? Ada penghukum? Saya rasa nggak ada ya. Kemudian pembuat merasa bersalah? Ada. Ada Bapak Ibu? Kemudian sebagai teman? Ya, sebagai teman ya. Sebagai pemantau? Ya. Kemudian yang terakhir ini sebagai manajer. Ini mungkin masih asing ya. Yang mana kira-kira dari kelima ini yang merupakan posisi kontrol guru yang paling baik? Nah, untuk memudahkannya nanti saya akan memperlihatkan posisi kontrol guru dalam bentuk video. Oke, sebentar ya Bapak. Oke Bapak Ibu, nah di video kali ini kita akan melihat bagaimana posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol guru itu yang ada 5? Oke, mungkin dengan menonton video supaya nggak bosan ya Bapak Ibu, kita pernah sama-sama simak video berikut ini.
Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini yang kita lakukan ini masih ada kelemahannya ya Bapak Ibu. Mungkin menurut kita baik, ternyata tidak. Seperti posisi teman tadi, memang itu adalah posisi yang murid dikatakan kita bisa berhasil ya mengontrol murid, tapi itu merupakan faktor eksternal. Artinya apa? Kadang-kadang dia kalau misalnya nggak ada dibilang seperti itu, ya jadi nggak dilaksanakannya. Jadi dia bukan dari dirinya sendiri. Jadi posisi yang kita harapkan yaitu posisi control manager. Di situ murid bisa melakukan sesuatu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor eksternal, namun dari dalam dirinya sendiri. Memang agak sulit ya Bapak Ibu, apalagi di sekolah kita. Saya juga mengetahui, saya juga mungkin masih perlu banyak belajar untuk bisa memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah tahu mana posisi kontrol terbaik. Bapak Ibu, yang terakhir materi kita yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini? Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan kembali video berikut ini. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Karena yang dijelaskan di situ penyebab anak tadi berlawan. Siang sana. Siang Pak.
lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Diskusi ini maksudnya adalah tahapan yang dilakukan seorang guru ketika ada masalah, ketika menghadapi masalah dalam kelas. Ada masalah di depan kelas, maka kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa si anak itu salah. Yang pertama langkah yang dilakukan yaitu menstabilkan dulu identitasnya. Tanya dulu, tadi sudah diceritakan. Kemudian yang kedua, baru bisa kita validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah melakukan validasi tindakan yang salah, maka kita bisa menanyakan keyakinannya. Jadi dia, walaupun dia merasakan bersalah atau walaupun dia bersalah, jadi bukan karena kita sebagai seorang guru yang membilangnya, tapi si anak itu tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah salah. Kemudian tanyakan keyakinan apa yang akan dilakukannya agar mengatasi atau untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi posisi kita sebagai guru, sebagai manajer tadi, itulah fungsi kita sebagai manajer layaknya posisi kontrol guru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk diseminasi budaya positif hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Meli atas penjelasan diseminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah, berakhir juga penjelasan dari Bu Meli. Saatnya yaitu ke acara yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke. Mic-nya. Terima kasih kepada Ibu moderator yang
telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya bisa bertanya. Yang ingin, nama saya Halimatus Sa'diyah, yang ingin saya tanyakan adalah apa Bu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas menurut Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Nama saya Elisari, saya wali kelas 6B. Yang ingin saya tanyakan adalah kapan keyakinan kelas itu dibuat? Pada awal tahun pembelajaran, di awal pembelajaran, atau di akhir pembelajaran? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eni. Ada lagi Ibu? Saya serahkan kepada Ibu Melisa untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatan bagi saya untuk mencoba pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu Halimah dan Ibu Eni Sari. Nah, pertanyaan dari Ibu Halimah adalah apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kalau peraturan kelas itu memang sudah ada, ya, peraturan kelas sudah ada dibuat. Kemudian keyakinan, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi keyakinan ini, kelas ini juga berdasarkan peraturan kelas yang ada, kemudian dikembangkan menjadi keyakinan kelas dari kesepakatan antara guru dan murid. Seperti itu ya Bu Halimah. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk keyakinan kelas. Nah, kita mungkin di sekolah ini menyatakan dengan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Sama sebenarnya, kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Apa perbedaan? Kapan keyakinan kelas ini dibuat? Nah, jadi keyakinan kelas ini dibuat pada saat kita baru memulai pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran, misalnya saya kelas 6. Pertama kali saya masuk ke kelas 6, kita sepakati dulu bersama dengan murid. Apa keyakinan kelas yang mau dibuat? Jadi untuk kedepannya ya Bapak Ibu, mungkin kita bingung kapan sih keyakinan kelas ini dibuat? Apa pas belajar dibuat keyakinan, atau di akhir, atau di mana? Ternyata membuat keyakinan kelas itu adalah pertama ketika kita memulai pembelajaran di kelas yang kita ampuh. Nah, seperti itu. Untuk apa? Agar ketika ada masalah di kelas, kita dapat mengingatkan kembali kepada murid kita, apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi dengan menanyakan seperti itu akan timbul motivasi dari diri mereka sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah diri murid kita masing-masing. Seperti itu ya Bu ini ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya rasa tidak ada ya. Sebelum kita bubar, sebelum kita menyelesaikan ini, saya ingin kita semua tepuk mantap karena moto dari sekolah kita itu adalah mantap. Apa itu mantap? M-nya beriman. Kemudian masih ada yang masih ingat Bapak Ibu? Beriman, kemudian aktif, berkreasi, sama terakhir berprestasi. Itu ya Bu, Ibu Kepala. Oke, nanti seperti ini ya Bu. Tepuk mantap, nah saya bilang tepuk mantap. Beriman, berkreasi, aktif, berprestasi. Gimana tadi Bapak Ibu masih ingat? Beriman, berkreasi, aktif, berprestasi. Udah ingat Bapak Ibu? Sekali lagi ya. Beriman, berkreasi, aktif, berprestasi. Oke, berdiri ya Bapak Ibu. Ada sarung Bapak Ibu. Gini, baru gini. Ini kan berprestasi. Tumbuh ya. Tumbuh. Ingat ya. Beriman, apa tadi? Terus berkreasi, aktif. 1, 2, 3. Ulangi. Saya bilang salam
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan untuk menjalankan profesi kita sebagai guru yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan diri kita sebagai guru, yakni sebagai manajer. Demikianlah pertemuan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Melisa Putri Lambe yang telah memberikan wawasan mengenai 5 kontrol emosi. Dari yang saya lihat tadi, yang saya perhatikan, saya pertama sebelum dijelaskan Ibu Melisa, saya kira kita membuat anak-anak sebagai teman itu adalah hal yang terbaik. Ternyata setelah dijelaskan, yang terbaik dari 5 posisi itu adalah sebagai manajer, di mana anak-anak itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Setelah ditemukan masalah, dia bisa mengambil solusi tentang masalahnya itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melisa Putri Lambe atas pengertiannya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga bisa kami terapkan di sekolah apa yang sudah kami dapatkan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana Ibu? Baik, Ibu. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semuanya sudah semangat. Oke ya. Nah, di situ ada Ibu tempel, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu peraturan kelas? Apa itu peraturan kelas? Atau apa itu peraturan? Peraturan itu yang membuat siapa? Nah, kalau peraturan misalnya gunakan helm pada saat berkendara, itu kita yang buat atau gimana? Sudah ada atau gimana? Sudah ada, berarti yang membuatnya kan? Sudah ada peraturannya. Sama dengan di sekolah, maka menggunakan seragam sekolah setiap hari, memakai tali pinggang, gitu ya. Itu adalah peraturan. Jadi peraturan itu sudah ada, sudah dibuat oleh yang berwenang. Kemudian keyakinan kelas. Kalau apa keyakinan? Nah, keyakinan itu kesepakatan. Kalau peraturan tadi dia sudah ada, nah kalau keyakinan itu kita sepakati bersama. Kita mana? Sepakati bersama. Nah, untuk itu berarti sudah bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Jadi misalnya peraturan kelas, dilarang membawa handphone ke sekolah, seperti itu. Kemudian apa lagi peraturan kelas? Apa lagi? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Nah, saya mau minta dulu, coba satu orang buat dulu masing-masing peraturan kelas. Ya, buat peraturan kelas. Pakai pulpen, sediakan pulpenmu. Oke. Ini ada yang 2 double. Ada double sini nak. Ada double. Mana guntingnya? Nah itu dulu ya, yang itu yang dapat dulu. Oke. Silakan buat peraturan kelas 1, peraturan kelas 6 tahun. Atau Mbak Ulu 1 atau 3 Mbak Ulu. Gak usah buat namanya. Buat peraturan kelas apa yang sudah ada sekolah ini. Peraturan ya, peraturan. Kita dari peraturan dulu.
boleh nggak? Bukan ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Oke, satu aja yang ini bisa. Kalau sudah, silakan tempel di depan. Ayo, pakai ini. Enak, ayo. Dari sini dulu, dari sini. Ayo, maju. Ambil dikit dulu, harus bisa. Sekarang kita membuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu bukan dari peraturan seperti peraturan. Kalau peraturan sudah ada, keyakinan kelas hasil kesepakatan antara guru dengan murid. Apa contohnya? Coba Putri, apa contohnya? Iya, datang tepat waktu, ayolah. Iya betul, Latif. Melaksanakan pikir kelas Bu. Iya betul, Ali. Dalam kelas. Nah seperti itu contohnya. Jadi kalimatnya tidak lagi ada kalimat dilarang. Kalau tadi ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi nggak ada lagi kalimat negatif. Oke, sekarang tuliskan kemudian tempelkan di depan. Oke, buat tuliskan dan tempelkan di depan. Oke, silakan. Silakan tempelkan di keyakinan kelas yang ada. Tempelkan di keyakinan kelas. Oke. Oke, jadi kita sepakat ya bahwa tadi ada berapa? Ada 9 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan setelah belajar. Kemudian ada lagi nih, sopan santun. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian tertib di dalam kelas, menyayangi teman dan menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat semuanya? Untuk apa keyakinan kelas itu dibuat? Agar dilaksanakan dengan